Tak terasa umurku saat ini sudah memasuki kepala 4, tepatnya sudah 43 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi. Tapi kenapa? Di usia yang hampir setengah abad ini, masih saja punya rasa keinginan yang sangat tinggi sekali. Banyak orang bilang kalau itu puber kedua atau ketiga. Kadang saya malu ketika rasa keinginan itu muncul, karena suamiku yang usianya jauh lebih tua dariku sudah tidak bisa lagi memberikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya karena faktor usia. Saya percaya akan hal itu, tapi mengapa di usiaku yang sekarang ini justru malah menambah semangatku untuk mendapatkan itu dari suamiku? Sebelumnya saya minta maaf kepada para pembaca kalau saya bercerita tentang keluh kesahku ini. Saya di sini hanya ingin berbagi cerita kepada kalian tentang apa yang pernah aku alami ini. Mungkin juga banyak perempuan di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti saya ini. Hanya saja mereka mungkin malu ingin bercerita kepada teman atau kerabatnya. Jadi lewat tulisan ini, saya akan bercerita semuanya sampai pada akhirnya saya menemukan tempat di mana saya bisa mendapatkan itu semua. Panggil saja namaku Rahma. Saya bertempat tinggal di sebuah desa yang jauh dari Riau-Pikuk perkotaan. Desa yang saya tempati ini sangat terpencil, hanya ada sekitar 50 kakak yang menghuni sebuah dusun itu. Dusun Kali Putih namanya. Banyak kenangan yang saya alami di dusun itu, sejak saya masih kecil hingga saat ini. Saya sendiri menikah masih di usia yang masih sangat muda, yaitu usia 16 tahun, dan sudah memiliki 2 anak perempuan. Maklumlah karena kurangnya pendidikan. Perempuan di usia segitu disuruh harus cepat-cepat segera menikah, karena kalau tidak akan menjadi PTWN tua nantinya. Jadi saya sendiri takut kalau hal itu akan terjadi pada saya. Sehingga saya harus menurut apa kata kedua orang tuaku. Dan itu sudah menjadi tradisi turun-menurun di desa saya. Jadi tidak banyak wanita yang mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Paling tinggi hanya sampai tingkat SMP. Itu pun kalau orang tuanya mampu. Kalau yang tidak mampu, mereka hanya sampai sekolah dasar saja. Itu hanya sekilas cerita tentang desa saya. Singkat cerita, kembali ke permasalahan yang saya alami. Jadi inilah awal mula yang menyebabkan saya mengalami putar kedua setelah putri pertamaku menikah. Dan saat itu ia masih ikut bersamaku karena belum memiliki rumah sendiri. Menantuku sendirilah yang memberikan dan mewujudkan semua impianku. Semenjak suamiku sudah tidak bisa lagi memberikan kewajibannya kepada istrinya. Malam itu malam pertama bagi putriku dan suaminya. Sekitar jam 00:05 saya terjaga dari tidurku. Karena ingin demikian air kecil, lalu kemudian saya keluar kamar hendak pergi ke belakang. Dengan perlahan saya berjalan dan masih sempoyongan, karena mata juga masih sangat ngantuk sekali. Saya berjalan melewati kamar putriku, secara tak sengaja saya mendengar suara berbisik lirih dari kamar putriku. Dan aku pun berhenti sejenak di depan pintu untuk mendengar lebih jelas lagi. "Mas, hijab terus mas." "Wenak banget," kata-kata itu yang terdengar di telingaku malam itu. Saya hanya tersenyum dan membungkam mulutku dengan telapak tanganku. Kemudian saya melanjutkan berjalan ke belakang, saat di belakang saya tiba-tiba membayangkan sendiri tentang apa yang mereka lakukan. Sepertinya wenak banget mereka ya bisa melakukan hal itu, gumamku di saat saya demikian air kecil. Tiba-tiba saja seperti terjadi keanehan dalam diri saya, seperti ingin seperti mereka. Saya mulai gelisah malam itu, dan entah dari mana inisiatif itu datang di pikiranku untuk melakukannya secara mandiri. Lalu saya pun pelan-pelan mencobanya sendiri dengan alat seadanya. Jamri temah pun mulai saya gunakan untuk itu. Jiwaku seakan meronta karena sudah sangat lama saya tak mendapatkan hak saya sebagai istri. Hingga saya seperti ini. Meski dengan seperti itu saya sangat lega karena saya sudah bisa merasakan dan mendapatkannya. Meski dengan cara seperti itu.
Jujur ini baru pertama kalinya saya lakukan dan itu datang secara tiba-tiba, tidak pernah saya rencanakan. Cuman saya hanya dapat informasi dari sebuah artikel di internet membahas tentang tindakan seperti itu. Namun saya nggak pernah percaya sama tulisan artikel itu. Memang gimana rasanya kalau harus dilakukannya secara mandiri? Tanyaku dalam hati. Menurutku ya aneh aja kalau seperti itu. Namun saya juga punya rasa penasaran yang pada akhirnya saya mencobanya sendiri malam itu. Dan hasilnya pun hampir sama, tidak ada bedanya, mungkin bedanya hanya didapat dari pasangan kita. Dan yang satunya didapat dari kita sendiri yang timbul dari pikiran yang membayangkan sesuatu hal. Tapi jujur saya baru bisa berkomentar setelah apa yang saya coba itu ternyata juga mantap rasanya. Setelah itu saya pun tersenyum-senyum sendiri. Kok bisa ya saya seperti ini? Gumamku dalam hati. Ini semua karena suami, kalau enggak, ya enggak mungkin saya lakukan itu sendiri. Ucapku di dalam hati. Dan saya langsung kembali ke kamar untuk melanjutkan mimpi. Keesokan harinya setelah bangun saya sudah mendapati putriku dan menantuku sudah terlihat segar. Dengan rambut mereka yang masih basah dan wajah yang sangat ceria. Ceria banget ya pengantin baru ini, celutuku untuk candain mereka berdua. Apa sih mama ini? Kayak belum pernah saja, jawab putriku sedangkan menantuku hanya tersenyum saja. Iya kan mama hanya bercanda gitu aja sewot, timpalku. Kalian mau dimasakin apa hari ini? Mumpung mama hari ini ingin masak banyak, tanyaku. Terserah mama saja deh dimasakin apa aja Nilam pasti suka. Kan mama jagonya masak. Nilam akan bantu mama kalau mau masak, jawab Nilam. Boleh yuk, ajakku. Bentar ya mas, Nilam bantu mama masak dulu. Kalau Mas Surya mau jalan-jalan pagi silahkan keburu mataharinya muncul, ucap Nilam pada suaminya. Tumben amat nih, mama sama anak rame di dapur, sapa suamiku yang baru saja bangun. Iya Pak. Katanya mama mau masak banyak, makanya Nilam bantu mama, sahut Nilam. Si Agil belum bangun Pak, tolong bangunin dong Pak, udah jam segini masih molor aja, ucap Nilam lagi. Setelah 2 jam, masakan pun sudah jadi dan siap untuk dihidangkan di meja makan. Memang banyak yang saya masak pagi itu, ada sayur lodah, dan juga opor ayam. Ada juga telur dadar dan juga tempe tahu. Saya rasa itu semua sudah lebih dari cukup untuk 5 orang. Karena saya sendiri tidak mau dianggap mertua pelit sama menantuku. Jadinya saya akan membuat menantu saya itu betah serta nyaman tinggal di rumahku sebelum mereka memiliki rumah sendiri. Selanjutnya kita semua berkumpul di meja makan dan sarapan bareng. Sembari sarapan, timbul rasa aneh lagi dalam diriku setelah melihat menantuku. Saya melihat menantuku ini sangat tampan sekali, sehingga membuat jiwa mudaku kembali muncul lagi. Namun tidak semata-mata saya melihatnya, saya hanya meliriknya sekilas saja. Sedikit basa-basi saya menyuruh menantuku untuk sarapan yang banyak. Ayo nak Surya sarapan yang banyak, gak usah sungkan-sungkan, ucapku. Iya mah ini sudah banyak kok, jawabnya singkat. Selesai sarapan saya pun membereskan piring kotor untuk dibawa ke belakang untuk dicuci serta membersihkan dapur yang masih terlihat kotor dan berantakan. Pendek cerita lama-lama perasaanku terhadap menantuku itu makin tumbuh dikit demi sedikit. Saya sendiri nggak tahu kenapa bisa begitu, hanya saja saya masih menyimpannya rapat-rapat dalam hati. Mungkin ini semua karena kurangnya saya mendapatkan dari suamiku, sehingga saya seperti ini. Saya tidak boleh egois seperti ini, saya harus bisa menahannya, kataku dalam hati. Beberapa bulan kemudian, Nilam pun hamilis anak pertama dan saat itu umur kandungannya sudah sekitar 6 bulan. Otomatis menantuku tidak bisa lagi mendapat JTH dari istrinya. Dan pada suatu malam ketika suami sudah tidur, dan malam itu hanya tinggal saya sama Nilam di ruang keluarga lagi menonton TV. Sedangkan Surya menantuku lagi di kamarnya. Mah, Nilam sudah ngantuk, Nilam ke kamar dulu ya. Ucap Nilam seraya berjalan ke kamarnya. Ya sayang,
Lagian suamimu sudah nunggu dari tadi tuh, kataku. Namun ketika Nilam mau masuk kamarnya, Nilam berteriak kepada suaminya sembari berkata, "Mas, kamu apaan sih? Kamu melakukannya secara mandiri lagi ya? Sudah aku bilang Mas Surya jangan lakukan itu lagi. Mas itu harus sabar dan harus kuat menahannya, tidak malah seperti ini. Bikin aku infil saja. Minggir sana, malam ini Mas Surya harus tidur di luar. Aku nggak mau Mas Surya seperti itu lagi," kata Nilam sedikit kecewa. Saya pun mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Nilam kepada suaminya itu. Saya pun pura-pura masuk kamar sebelum Surya keluar dari kamarnya. Saya mencoba memejamkan kedua mataku namun tidak bisa, hingga akhirnya saya keluar kamar untuk mengambil air minum. Sebelum saya berjalan ke dapur, saya mendengar Surya lagi mengeluarkan suara aneh dari ruang keluarga. Saya pun berinisiatif untuk menengoknya. Ketika saya menengoknya, menantuku itu sedang melanjutkan kegiatannya tadi yang sempat terhenti karena ketahuan sama Nilam. Dan menang hanya secara mandirilah Surya bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Karena pada saat itu gak mungkin ia mendapatkan dari Nilam. Kemudian saya tidak jeti ke dapur melainkan menghampiri Surya. Dengan tujuan saya ingin membantunya karena saya kasihan melihatnya seperti itu. "Surya," tegurku. "Mama," dia kaget ketika melihat saya datang. Seketika ia langsung merapikan semuanya. "Mama tahu kok kalau kamu tidak bisa menahannya. Tapi kamu juga harus tahu kalau istrimu lagi hemilis, jadi kamu harus bersabar," kataku. "Ita mah, maaf karena aku sudah gak kuat tadi, makanya Surya terpaksa melakukannya secara mandiri," kata Surya. "Apa kamu mau mama bantu tapi dengan ini saja?" Sembari kutunjukkan alat bantu untuknya. "Apa kamu bersedia nak Surya?" tanyaku. Entah kenapa saya berani sekali menawarkan bantuan kepada Surya menantuku. Mungkin memang ini yang saya harapkan darinya, agar saya juga bisa mendapatkan apa yang selama ini cuma bisa jadi bayang-bayang dalam hidupku. "Mama yakin ingin membantu Surya?" tanyanya. "Apa mama kelihatan bohong?" timpalku. "Ya udah kalau gitu Surya mau mah." Malam itu pun saya langsung membantu menantuku dengan hati yang sangat bahagia. Hanya dengan genggaman tangan, menantuku sudah seperti ular kepanasan. Saya berusaha membuat menantuku itu mendapatkan semuanya meski hanya sebatas itu. Tapi lama-kelamaan saya sendiri yang tidak bisa membendung keinginanku sendiri. Setelah semua selesai dan Surya sudah mendapatkan apa yang dia mau, justru Surya malah sebaliknya ingin membantuku juga. Saya sempat mau menolaknya, tapi Surya dengan penuh semangat ia berhasil membuat diriku tak mampu bergerak. Dan hingga akhirnya saya pun pasrah menerima bantuan dari menantuku. "Mama juga menginginkan ini semua kan?" tanya Surya. Saya hanya bisa menganggukkan kepala saja. Dengan semangatnya yang tinggi, Surya bisa membuatku melayang di angkasa. Jujur selama ini memang ini yang saya harapkan darinya. "Santai saja nak Surya. Mama ingin malam ini jadi malam yang panjang untuk kita. Mumpung ada kesempatan kita harus memanfaatkannya dengan baik." "Baik Ma. Pokoknya malam ini Surya akan bantu Mama sampai selesai," kata Surya sembari melaksanakan kegiatan itu. "Coba Mama sekarang yang didemikian. Biar Mama tahu rasanya hidup di demikian." Lalu kemudian saya mengikuti saran darinya. Dan memang benar apa yang disarankan menantuku itu bisa membuatku lebih merasa nyaman dan mendapatkan yang lebih dari sebelumnya. Hingga 3 jam lamanya kami melakukan kegiatan sakral itu hingga selesai. "Makasih ya nak sudah bantu Mama malam ini, Mama tidur dulu ya." "Iya Ma, sama-sama. Lain kali kita bisa melakukannya lagi kan Ma?" tanya Surya. "Ya kita lihat dulu situasi dan kondisinya Surya. Kita tidak boleh gerusa-gerusu, nanti bisa ketahuan sama istrimu dan papamu," kataku. "Oke deh Mama sayang," timpal Surya. Kemudian saya meninggalkannya sendirian di ruang keluarga. Keesokan harinya, seperti biasanya saya beraktivitas di dapur membuatkan makan pagi untuk keluarga. Tak lama Nila menyusulku,
Masak apa sih, Ma? Tanya Nilam. Ini Mama masak sayur bobo bayam kesukaanmu dan sambal terasi. Lauknya tempe. Kamu suka kan sayang? Jawabku. Suka dong, Ma. Apapun yang Mama masak Nilam pasti suka, katanya. Lah suamimu mana? Gak kamu bangunin nanti kesiangan lo berangkat kerjanya? Tanyaku. Nilam masih sebel Mas sama dia. Karena semalam Mas Surya sudah bikin Nilam kecewa, jelas Nilam. Ada apa Zo? Gak boleh kayak gitu sama suami, kataku pura-pura gak tahu apa yang sudah terjadi pada mereka berdua. Sudah, Nilam gak mau membahasnya lagi, Nilam mau jalan-jalan di depan saja. Setelah itu saya melanjutkan aktivitasku yaitu memasak, tiba-tiba Surya datang dan berada tepat di belakangku. Pagi Mama, sembari tangannya demikian di tempat itu. Surya kamu tuh ya kalau ada yang lihat gimana? Jangan seperti itu lain kali. Kita harus bisa jaga rahasia ini, udah sana kamu mandi dulu nanti telat loh, kataku. Aman kok Ma, Nilam lagi di depan tuh sama Papa. Ya udah Surya mau mandi dulu ya Ma. Entah kenapa, saya kok merasa bahagia setelah mendapatkan itu darinya. Sebenarnya hal ini gak boleh terjadi karena ia adalah menantuku. Saya sudah menjadi orang yang sangat egois, tidak pernah memikirkan perasaan orang, apalagi itu putriku sendiri. Yang tadi niat saya hanya ingin membantu menantuku, kini malah sebaliknya. Menantukulah yang selalu minta bantuan itu, sehingga kita keterusan setiap ada kesempatan. Dan dimanapun kita bisa melakukannya ketika kesempatan itu ada. Inilah yang paling seru lagi, ketika suamiku dan Nilam serta adiknya pergi keluar rumah, dan di rumah hanya ada saya dan Surya. Waktu itu saya lagi beres-beres dan bersihin kamar. Tiba-tiba menantuku datang menghampiriku dan demikian dari belakang. Mama, Surya ingin demikian lagi, mumpung rumah lagi sepi, ucap Surya. Jangan sekarang Surya, nanti kalau mereka tiba-tiba datang gimana? Tanyaku. Mereka masih lama Mah, makanya kita harus buru-buru demikiannya, bujuk Surya. Tanpa rasa ragu lagi saya pun kembali melakukan kegiatan itu, Surya masih menunjukkan performanya sebagai sosok laki-laki yang hebat dan penuh dengan semangat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya ceritakan kepada pemirsa semua, karena kalau diceritakan semuanya, gak ada habisnya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Salam santun dan salam sejahtera. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.